Pull! Oh! Yeah! Woohoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Balkisisna dengan NIM 12324510117 dari kelas BK Reguler D Stambuk 2023. Di sini saya akan membuat tutorial cara mencari uji normalitas dan homogenitas. Sebelum kita menguji uji normalitas dan uji homogenitas, kita perlu adanya tabulasi data. Nah, di sini saya sudah memiliki tabulasi data, ada kelas kontrol, pretest dan posttestnya, dan kelas eksperimen, pretest dan posttestnya. Sekarang kita akan mencari uji normalitas terlebih dahulu. Sebelum kita mencari uji normalitas, kita harus memindahkan dari hasil nilai data di pretest ke samping, lalu disusun seperti ini. Seperti ini. Setelah itu dibuat angka 1 sampai seterusnya ke data kelas eksperimen posttest sampai angka 4. Nah, setelah itu kita copy semua data ini. Lalu kita copy. Terus kita beralih ke SPSS. Di SPSS kita menuju ke data view. Lalu kita paste. Nah, setelah itu kita ke variable view. Di variable view kita ganti nama ini menjadi hasil belajar. Lalu di bawah yang kedua hasil aja. Lalu yang kedua kita ganti kelas. Nah, terus di desimal kita ubah menjadi 0. Lalu di label kita buat sama seperti di nama. Sama juga kelas. Setelah itu kita ke value yang di bawah diganti value 1, pretest, kelas kontrol. Lalu yang kedua posttest, kelas eksperimen kontrol. Terus yang ketiga pretest, kelas eksperimen. Dan yang terakhir keempat posttest, kelas eksperimen. Lalu kita klik OK. Terus kita beralih lagi ke data view, lalu ke analyze, descriptive statistic, klik explore. Setelah itu hasil dipindahkan ke dependent list dan kelas dipindahkan ke factor list. Terus kita klik plots, dicentang histogram dan normality plots. Lalu continue dan OK. Nah, ini hasil dari uji normalitas. Nah, dari simulasi hasil SPSS yang saya lakukan, nah di uji normalitas pretest
ini ada memiliki Kolmogorov Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, di mana ketika data kita lebih dari 30, maka kita menggunakan metode Kolmogorov Smirnov. Nah, apabila data kita berjumlah kurang dari 30 responden, maka kita menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, kebetulan data saya berjumlah 20, maka kita menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, dari hasil dari pretest kelas kontrol bersignifikan 0,601. Nah, sedangkan dari hasil pretest kelas eksperimen bersignifikan 0,933. Nah, jadi karena nilai signifikan dari kedua kelompok ini lebih dari 0,05, maka data pretest pada kedua kelompok ini berdistribusi normal. Nah, selanjutnya di post-test kelas kontrol saya signifikannya 0,553 dan di post-test kelas eksperimen signifikannya 0,479. Nah, nilai signifikan untuk kedua kelompok juga lebih besar dari 0,05, sehingga data post-test baik pada kelompok eksperimen maupun kontrol berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita akan mencari uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini kita hanya menggunakan data post-test saja. Data post-test dari kelas kontrol, dan data post-test dari kelas eksperimen. Nah, kita bisa pindahin sama seperti uji normalitas tadi, dari data nilai dari post-test kita pindahkan ke samping dan dibuat seperti ini, seperti 1 sampai 2. Lalu kita copy. Setelah itu kita beralih ke SPSS. Di data view kita paste. Nah, setelah itu kita ke variable view. Sama seperti tadi, namanya diubah menjadi hasil. Dan yang kedua kita buat kelas. Di desimal kita ubah ke 0. Dan di label kita buat sama seperti di nama, hasil dan kelas. Setelah itu kita ke value yang di kelas kita ubah. Yang pertama kelas kontrol. Setelah itu yang kedua kelas eksperimen. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita beralih ke data view. Di data view kita klik analyze, terus descriptive statistik, lalu ke explore. Hasil kita pindahkan ke dependent list, dan kelas kita pindahkan ke factor list. Lalu kita ke plots, histogram kita centang, dan power estimation. Setelah itu kita continue dan klik OK. Nah, hasil dari Leibniz test atau variabel post test, nilai signifikannya 0,765. Nah, karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data homogen artinya varians kedua kelompok sama. Jadi hasil uji homogenitas menunjukkan nilai signifikan 0,765 dan di atas dari 0,05 artinya varian nilai post test antara kelompok eksperimen dan kontrol adalah homogen atau seragam. Jadi melalui uji normalitas dan homogenitas yang dilakukan di SPSS diperoleh bahwa seluruh data baik pretest maupun post-test berdistribusi normal serta varians kedua kelompok adalah homogen. Dengan terpenuhinya dua syarat ini, maka data layak untuk dianalisis menggunakan uji parametrik seperti independent sample t-test. Sekian video tutorial cara mencari uji normalitas dan homogenitas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.